Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Setiami dan teman-teman dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Herlina, mahasiswi pasca sarjana Institut Setiami yang beralamat di Tanjung Berat dengan konsentrasi administrasi publik. Kali ini saya akan membawakan tugas mata kuliah kepemimpinan dengan dosen Dr. Taufan Maulamin SE AKMM. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang kepemahaman kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai tugas mengarahkan dan membimbing serta mendapat bantuan dari staf organisasi untuk menggerakkan organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Konsep organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Organisasi adalah wadah kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan kontrol terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pemimpin adalah penanggung jawab berlangsungnya organisasi dan bertindak untuk mengarahkan, membimbing, manajemen, memotivasi, dan membangun komunikasi. Pemahaman kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan ilmu terapan dari ilmu sosial menjadi ilmu administrasi, kemudian menjadi ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah memberikan pemahaman, pengertian dan penafsiran yang luas terhadap pemimpin serta pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang dapat dipecahkan oleh pemimpin. Pengertian pemimpin. Yang pertama, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik dalam organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemimpin terdiri dari pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang ditunjuk oleh suatu organisasi berdasarkan surat keputusan untuk menduduki suatu jabatan dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang melekat pada pemimpin dan organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan kepemimpinan adalah keterampilan, kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain yang berkedudukan tinggi maupun rendah lebih daripadanya dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik menjadi perilaku organisasional. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang seorang pemimpin. Yang pertama, teori genetis menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alam yang luar biasa sejak lahirnya. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Yang kedua, teori sosial. Kebalikan dari teori genetis. Teori sosial menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk. Tidak terlahir begitu saja. Setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Yang ketiga, teori ekologis atau sintetis muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin jika sejak lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntunan lingkungan atau ekologisnya. Ada beberapa pemimpin yang harus mempunyai kelebihan. Yang pertama, kapasitas yang meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Kemudian mempunyai prestasi, baik di bidang pendidikan, olahraga, ataupun yang lain. Kemudian mempunyai tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, kooperatif, suka hak, dan punya hasrat untuk unggul. Kemudian partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, suka bekerja sama, dan punya rasa humor.
Status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda menuju pencapaian tertentu. Jadi kepemimpinan adalah merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang dalam penerapannya mengandung konsekuensi terhadap dirinya sendiri, seperti berani mengambil keputusan secara tegas dan tepat, berani mengambil resiko, dan berani menerima tanggung jawab. Ruang lingkup kepemimpinan dalam organisasi. Teori kepemimpinan mengetahui tentang perilaku pemimpin, konsep kepemimpinan, tugas pokok, serta fungsi etika profesi yang perlu dipahami oleh seorang pemimpin. Teknik kepemimpinan mengetahui kemampuan dan keterampilan teknis pemimpin. Penerapan teori-teori kepemimpinan mencakup konsep pemikiran pemimpin, perilaku pemimpin, dan kemampuan menggunakan sumber daya. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang akan dipimpin. Kepemimpinan juga merupakan pembagian kekuasaan. Pemimpin mempunyai power yang lebih besar dibandingkan dengan yang dipimpin. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, memprakarsai struktur organisasi, menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi, merumuskan tujuan institusional dan organisasional, dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi pertentangan dan konflik-konflik, serta melakukan evaluasi secara berulang-ulang, mengadakan revisi, perubahan, inovasi pengembangan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Sejarah kepemimpinan. Zaman dulu orang berpikir bahwa pemimpin lahir dari bakat. Pemimpin tidak bisa diciptakan, pemimpin tidak bisa dipelajari. Sehingga ketika seseorang memimpin karena dari bakat, dia tidak lagi menggunakan teori, pengalaman, dan pendidikan. Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan manajemen, maka kepemimpinan juga berubah menjadi suatu ilmu kepemimpinan. Kemudian, pemimpin juga tidak lagi didasarkan pada bakat dan pengalaman saja, tetapi mempersiapkan secara berencana, melatih calon-calon pemimpin baru. Semuanya dilakukan lewat perencanaan, percobaan, penelitian, analisis, supervisi, dan pengembangan secara sistematis untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang unggul, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nilai kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh bakat, alam, atau pengalaman saja, tetapi dinilai dari kemampuan menggerakkan banyak orang melakukan suatu karya bersama berkat pengaruh kepemimpinan yang diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Sekian mengenai pengertian kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, dan sejarah kepemimpinan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.